Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Amir Suhada, waktu dan tempat kami persilakan untuk kesempatan malam hari. Alhamdulillah, terima kasih. Pakai mic nih. Ustadz, pakai mic nih juga. Wah. Yang untuk online. Sip, sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini berkat rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berada di sini, tergerakkan hati kita, terjalankan langkah kita, dan insya Allah hati kita juga ikhlas ditolabur ridho, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu ini. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga kita termasuk hamba Allah yang betul-betul pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang nggak mungkin bisa kita hitung dan nggak mungkin juga bisa kita balas. Allahu akbar walillahil hamd. Alangkah lemahnya, alangkah kecilnya, dan alangkah ya hal-hal yang nggak kita memiliki kekuatan. Wala haula wala quwata illa billah, kita kecil banget. Ya. Udah bumi ini kita anggap besar. Ya. Kemudian pulau ini, benua ini kita anggap besar. Benua Asia. Kemudian Asia Tenggara udah besar. Kemudian langkah lagi ke NKRI ini udah besar. Masuk lagi ke Pulau Sementara ini, Sumatera ini kita lihat udah besar. Melangkah lagi ke Pulau Bangka, kita lihat ini udah besar. Kemudian melangkah lagi ke Pangkal Pinang, kita lihat udah besar. Kemudian melangkah lagi kita ke daerah apa namanya ini? Kampung Jagungnya. Ya, udah besar. Berada kita di majelis ini, kita anggap sudah besar. Ternyata Allahu akbar wallahil hamd, ketika dilihat dari luar angkasa sana, kita ini nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan, titik aja nggak kelihatan gitu kan. Oleh karena itu, marilah kita pandai-pandai bersyukur atas limpahan nikmat rahmat yang telah Allah curahkan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam selalu dan selalu dengan ikhlas, dengan penuh pemahaman, kita curahkan, kita lantunkan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga ya hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, karena kita sadar kita hidup di dunia ini ya, sementara kita hanya numpang lewat saja. Ya nggak berapa menitnya lah. Kalau dihitung secara matematis ya paling cuman 6 menit lebih lah gitu ya. Bagaimana tidak? Ya, satu hari di akhirat ya, seperti 1000 tahun di bumi. Ya. Nah, bagaimana cara membaginya itu? Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi itulah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, yang ada dalam Al-Quranul Karim. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ilmu ini betul-betul kita mendapatkan 4 hal yang di awal pertemuan dulu dengan saya kemarin itu supaya sempatkan ya. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dibersamai oleh para malaikat dan insyaallah nama kita disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya kami mengajak para jemaah semuanya dan diri kami pribadi untuk mendalami, memahami dan mempraktekkan ya salah satu pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Memang sih dalam Islam itu simple sebenarnya. Ya. Ketika kita mengkaji tentang Islam, mau menjadi muslim yang hakiki, itu kita dihadapkan 2 hal. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua adalah syariah. 2 hal ini. Udah. Kalau keduanya ini kita pahami dengan baik, ya, setelah kita pelajari, kita praktekkan, insya Allah, ya, kita paham Islam dan kita bisa menjalankan kehidupan ini secara Islami, insya Allah. Ya, 2 hal, akidah dan syariah. Nah, ketika akidah, dengan apa kita mempelajarinya? Ya dengan ilmu tauhid. Tauhid itu menjadi corong ya untuk memahami akidah itu. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ya, karena ini adalah akar. Kalau semakin kuat akar di sebuah pohon, ya aman dia. Mau angin bagaimanapun juga, ya dia akan tetap berdiri dengan kuat. Mau cobaan apa saja, ya badai sebelum dia akan berdiri dengan kuat. Begitu juga dengan bangunan, ya. Akidah ini adalah pondasinya. Makin kuat pondasi tersebut, ya sudah insya Allah. Mau ditingkatkan berapa tingkatan, insya Allah kuat. Ada apapun yang menerpa dia, itu ada goyang segala macamnya, karena pondasinya kuat, insya Allah dia kuat. Begitu juga dengan manusia. Begitu juga dengan kita. Ketika akidah kita ini udah kuat, mengakar, menancap betul-betul, mau cobaan bagaimanapun juga, mau ujian bagaimanapun juga, insya Allah itu akan kuat. Cobaan itu ada yang berasal dari diri kita sendiri, internal, ya. Cobaan untuk riya, ya. Cobaan untuk melakukan hasad, hasud, dengki, iri, ya. Cobaan untuk menzolimi orang lain, ya. Cobaan untuk berbuat curang, menipu, ya, berzina dan segala macamnya itu cobaan semuanya itu. Ya, itu yang datang dari internal diri kita sendiri, yang datang dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau akidah kita tadi udah kuat, insya Allah kita akan selalu diingatkan. Kita akan selalu mendengar hati nurani kita itu dengan betul-betul mendengarkan, betul-betul dengan mentaatinya betul. Ya. Dan begitu juga ketika cobaan datang dari luar, dari eksternal kita,
dizolimi orang lain, dihasut orang lain, didengki, diiri oleh orang lain, ya. Nah, karena akidah kita kuat tadi, ya alhamdulillah, ya, kita akan kuat. Dan sebaliknya, ketika akidah kita ini lemah, akidah kita ini nggak kuat, ya, ya jangankan dari eksternal, dari orang lain, dari kita sendiri aja kita nggak sanggup. Riak lah. Ada lihat orang yang ini dengkilah, irilah, ya, zolim lah. Nah itu dia. Nah itu nauzubillah ya. Jangan sampai itu berada dalam diri kita selamanya, ya. Atau nauzubillah kalau menjadi kebiasaan kita. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu penting banget, ya, untuk menguatkan pondasi keimanan kita dengan akidah ini. Ya, akidah. Terkadang kita ya di Indonesia khususnya memang betul-betul minim dengan kajian-kajian akidah ini karena diwarnai kajian yang berbentuk syariat, ya, iya, ini kenyataan. Sehingga ketika kita mempelajari akidah, apa yang harus kita pelajari? Cukup ketika ya udah kalimat yang tertinggi dalam ilmu tauhid kalimat syahadat ataupun kalimat la ilaha illallah. Ya udah kalau aku udah menyembah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya sudah. Nah ini yang harus kita perdalamkan, ya, dengan melalui ilmu tauhid. Maka para ulama, ya, ada yang membagi ilmu tauhid ini ke dalam 3 kategori. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kadang ada hanya uluhiyah dan rububiyah, nggak dipelajari asma wa sifat, ya. Tapi nggak apa-apa, ya, itu tergantung kepada pemahamannya masing-masing. Tapi pada kesempatan ini, ya, kita bersama-sama, ya, menguatkan akidah kita dengan mempelajari salah satu tauhid, yakni tauhid uluhiyah. Dan bagaimana, ya, kiat-kiat kita mempraktekkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting, ya. Baiklah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid, tauhidun at-tauhid, ya, jelas dalam ya, jelas ya dalam surat Al-Ikhlas kita akan membaca atau mendengar, ya, bahkan sering sekali, ya, kita baca Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, ya. Tes. Iya. Ya. Nah, ayat ini merupakan ayat yang betul-betul, ya, menekankan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, ya. Nah, dalam tauhid uluhiyah ayat ini merupakan salah satu, ya, ayat yang menjadi dalil, ya, naqli yang paling kuat, yang paling mendasar. Dan ini harus dipahami.
Bahkan Rasulullah sempat mengatakan dalam sebuah hadisnya, dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali ini seakan-akan kita sudah menghatam satu Al-Quran. Ya. Karena kandungannya itu yang luar biasa. Ya. Berkenaan dengan tauhid uluhiyah, ya, kita udah memahami tadi, ya, bahwasanya ayat Al-Ikhlas ayat pertama itu menjadi dasar, ya, dalam tauhid uluhiyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tauhid uluhiyah, saya akan mengkaji secara bahasa dulu. Ini penting, ya. Karena yang berkaitan dengan bahasa ini ya berkaitan dengan akar, ya, akar dari sebuah persoalan, gitu ya. Ketika maknanya ini kita dapatkan, insya Allah, ya, ketika dia berkembang pada pemahaman yang lain, insya Allah kita juga akan paham dan kita tidak akan melenceng ketika kita paham akarnya itu. Uluhiyah itu berdasar atau berasal dari kata alaha ya'lahu. Ada yang mengatakan aliha ya'lahu. Ya. Uluhah, ilaha. Nah, alaha ya'lahu dalam bahasa Arab itu artinya, ini merupakan kata kerja, ya, yang artinya menyembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Menyembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Alaha ya'lahu. Ya. Ada masdar yang di situ uluhah. Ya. Atau ilahah. Nah, uluhah dan ilahah ini adalah yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Maka muncul istilah uluhiyah, ketuhanan, atau, ya, dikatakan tauhid uluhiyah. Ya, kenapa tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah. Tauhid ya jelas, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Ya. Mengesahkan Allah dalam beribadah, ya, dalam ketundukan dan ketaatan secara mutlak. Kita beribadah, ya, kemudian kita tunduk, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mutlak itu artinya ya maksimal, optimal, 100% lah. Nah, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwasanya pemahaman terhadap tauhid uluhiyah, ya ini pemahaman tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, baik dalam bentuk ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara maksimal, secara optimal, dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengertian ini, ya, kita harus bisa menintrospeksi diri kita. Apakah diri kita ini, ya, betul-betul sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mutlak? Ya. Enggak ada lagi embel-embel yang lain, ya. Enggak ada lagi ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau belum? Ya. Nah, kalau memang kita sendiri, ya, sudah betul lillahi ta'ala, insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi harus kita pahami, di sini ada makna ibadah. Makna ibadah itu ya luas. Luas. Ada yang mengatakan ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Gitu ya. Luas sekali. Nah, yang jelas ketika kata ibadah ini kita dengar, itu artinya penyembahan, pengagungan, cintaan kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Apakah hanya dengan sholat ibadah? Apakah hanya dengan zakat ibadah? Apakah hanya dengan puasa ibadah? Apakah hanya dengan haji ibadah? Atau hanya itu saja ibadah? Enggak. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya, ketika kita niatkan ibadah lillahi ta'ala, iya, semuanya termasuk ibadah.
Maka penting untuk kita pahami makna ibadah di sini. Nggak hanya sholat saja. Usolli, kalau ada lafaznya itu ya. Fardul maghribi, thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Nah, nggak hanya itu saja. Nawaitu soma, nawaitu soma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak hanya itu saja, tapi banyak sekali, ya. Maka hal-hal yang berkenaan dengan ibadah mahdhah selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah seharian, ya. Itu diawali dengan bismillah. Nah, jadi ketika kita bangun tidur, ya bismillah, ya. Ketika kita melangkah, wudhu, ya, sholat, makan, minum, beraktivitas, keluar rumah dan segala macamnya, bahkan sebelum kita tidur, ya bismillah. Nah itu dia. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ya, diakhiri dengan lillahi ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana cara kita untuk menjadikan seluruh aktivitas kita ini adalah lillahi ta'ala. Ya, kita harus memahami tauhid uluhiyah ini. Ya, sehingga pekerjaan kita bernilai ibadah. Omongan kita bernilai ibadah. Tidur kita bernilai ibadah. Makan kita, minum kita bernilai ibadah. Langkah kaki kita menuju tempat yang baik bernilai ibadah. Nah, ini kita harus betul-betul memahami tauhid uluhiyah. Maka pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tapi cukuplah insya Allah ya untuk menjadi bekal kita dan bisa kita kembangkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tauhid uluhiyah itu menjadi inti ya dakwahnya para rasul-rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dakwahnya itu, ya itu, tauhid uluhiyah. Yang mengisahkan Allah itu. Sulit ya, amat sangat sulit. Dari Nabi Adam, ya, Idris, Nuh, kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Isa, ya, Nabi Daud, ada 25 Nabi yang kita kenal, gitu kan. Yang kita kenal dan Rasul juga kita kenal ya, sampai Nabi Muhammad ya, inti dakwah mereka ya, ada di tauhid uluhiyah ini. Bagaimana mengesahkan Allah. Kalau kita pikir-pikir itu gampang sekali ya. Saya sudah mengesahkan Allah, saya sudah nggak mentuhankan orang lain lagi, saya nggak mentuhankan Tuhan-Tuhan yang lain, saya cukup udah mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Cuman begini ya, ketika kita ditimpa musibah ya, mohon maaf ya. Nah, ada nggak kita mengeluh? Ya, ada nggak perasaan kita suuzon atau segala macamnya? Nah, ini yang harus dikoreksi. Kalau ada, berarti ya uluhiyahnya itu dipertanyakan. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyeru Allah dan jauhilah taghut. Ya. Nah, ini jelas. Jadi inti dakwahnya para nabi, para rasul, kami tekankan lagi ya, ini adalah mengesahkan Allah, tauhid uluhiyah, ya, dan menjauhkan dari tagut. Tagut itu ya sesembahan selain Allah, gitu ya. Mau dia patung, ya, mau dia berhala, ya, mau dia roh, ya, mau dia manusia, mau dia materi, ya, dan segala macamnya. Pokoknya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak lebih mendalam lagi. Kok bisa inti dakwah para rasul itu tauhid itu, ya? Nah, coba
eh, kita pahami ya, salah satu kalimat tertinggi dalam konsep tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. La ilah ini ada penafian. Tidak ada Tuhan. Ilah ya. Illallah. Nah, ditetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini agak sedikit melebar dan mendalam, ini perlu kita pahami. Kalau kita sudah memiliki konsep bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang harus kita sembah itu tadi. Apakah kita sudah terbebas dari kekafiran, dari kemunafikan, atau dari kefasikan? Nah, terkadang nggak sedikit orang yang sudah mengucapkan itu masuk dalam kategori kufur, fasik, syirik, munafik terkadang. Kok bisa? Iya, karena memahami makna ilah itu sangat sempit sekali. Memahami makna ilah itu letterlock sekali. Ya, memahami makna ilah itu ya kecil sekali sudut pandangnya. Sehingga mengabaikan makna-makna yang terkandung dari ilah itu. Inilah yang harus kita pahami. Ilah, ya, kita bahas sedikit tentang makna ilah. Tadi di awal tadi saya katakan ya, alaha atau aliha ya Allahu, uluha atau ilaha. Ilaha atau uluhah itu artinya yang disembah dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Ilahun itu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya, berasal dari kata alaha ya'lahu atau abada ya'budu, artinya menyembah. Ya. Jadi ada kata ilah ya, yang disembah. Jadi tidak ada ya yang disembah illallah kecuali Allah. Nah, kalau kita memahami makna secara bahasa, ilah itu yang disembah, ya Tuhan. Ya, yang disembah. Tapi ya, makna kata itu bermacam-macam. Ya, tergantung sudut pandangnya. Kita nggak bisa memaknai sesuatu itu secara letterlek, nggak bisa. Ya, tapi kata itu akan berkembang. Kata Allahu Akbar itu digunakan untuk takbiratul ihram. Kita nggak bisa menyalahkan orang menggunakan kata Allahu Akbar ini untuk membangkitkan semangat, nggak bisa. Atau menggugah semangat perjuangan. Nah, masing-masing memiliki makna penggunaan yang berbeda-beda. Begitu juga ya, makna ilah ini selain kita pahami secara bahasa, juga tersirat makna-makna yang lain menyangkut ilah. Ilahahu misalnya. Ilahahu, menyembah kepadanya. Para ulama dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah atau dalam penjelasannya ulama-ulama salafiyah ya, dan ulama-ulama sepakat juga bahwasannya makna ilahahu ya atau ilahun ini paling tidak ada 4 makna yang tersirat di dalamnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga makna la ilaha illallah itu kita pahami secara luas. Yang pertama, makna ilahahu atau ilah dalam kata la ilah itu adalah sakana ilaih. Yang kedua, istijara bihi. Yang ketiga, asyauku ilaihi. Dan yang keempat, wuli abihi. 4 hal ini. Nah, ini semoga 4 hal ini kita pahami pada malam hari ini dengan baik ya. Amin. Dan bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan kita. Ya. Nah, makna ilah yang pertama ya, dari segi istilah ini ya, itu adalah
sakana ilaih, merasa tentram kepadanya. Jadi tidak ada sesuatu, nggak ada zat yang bisa menentramkan hati kita kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, ini dia. Jadi manusia itu ya ada waktunya tenang, ada waktunya sedih, ada waktunya marah, ada waktunya gembira, ada waktunya galau, gitu ya. Ada waktunya gundah gulana, gelisah dan segala macamnya. Itu manusia. Nah, la ilaha illallah bisa menjadi obat ketika kondisi kita dalam keadaan gelisah, gundah gulana segala macamnya. Karena makna yang terkandung dalam ilah di sini adalah sakana ilaih, ya, yaitu merasa tentram kepadanya, kepada yang kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah meyakinkan itu, ya, maka kita akan berusaha untuk mencari sumber ketentraman itu, mendekatkan diri dengan sumber ketentraman itu. Dengan mana caranya? Nggak mungkin kita bisa merangkul Allah, nggak bisa. Tapi bagaimana caranya? Oh, zikir dengan mengingat Allah. Oh, dengan qiraatul Quran. Nah, oh, dengan sholat. Nah, jadi ketika kondisi kita berada dalam kegelisahan, gundah gulana, kemudian galau dan segala macamnya, sedih dan segala macamnya, iya, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram, insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makna istilah ilah yang pertama. Ya, kalau yang pastinya ya jelas yang disembah yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Nah, kemudian makna yang kedua di situ adalah istijarah bihi. Ya. Nah, istijarah bihi, merasa dilindungi olehnya. La ilaha illallah, tidak ada zat, tidak ada sesuatu, tidak ada orang, tidak ada materi, tidak ada apapun yang bisa melindungi diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tanamkan betul dalam hati kita, ya. Ketika kita mau bepergian kemanapun kita berada, jangan lupa baca doanya, ya. Jangan lupa baca doanya karena ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama kita itu ya, ketika ditimpa musibah, ketika diancam, ketika apapun melanda mereka dari sesuatu yang membahayakan nyawa mereka, mereka tenang saja. Ya, mereka tenang saja. Nggak ada yang mereka khawatirkan. Karena kenapa? Karena mereka sudah percaya, karena mereka sudah yakin bahwasanya mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa mencelakai mereka kecuali kalau itu sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita jadikan Allah sebagai pelindung dari kita, ya. Pelindung keluarga kita. Mungkin di sini ada yang berangkat ke sini meninggalkan keluarganya, termasuk saya mungkin gitu ya. Nah, bepergian meninggalkan keluarganya. Ustaz Dede pertama ke Lampung, tinggalkan keluarganya, gitu kan? Tapi yakin kita, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau itu sudah mengakar dalam diri kita, ya, insya Allah kita akan merasa betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Maka tidak sedikit ya dari diri kita yang nauzubillah ya membawa ini
percaya dengan itu, percaya dengan ini, ya, menjadikan ini, menjadikan itu. Untuk apa? Oh, biar aman rumahnya, biar aman perjalanannya, biar aman ininya, biar aman itunya, biar nggak diganggu ini, biar nggak diganggu itu. Maka dalam konsep ilmu tauhid uluhiyah, perbuatan-perbuatan tersebut jelas syirik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, istijarah bihi. Ya, istijarah bihi itu ada kesalahan penulisan saya tadi ya. Ya. Kemudian ya, kita pahami lagi makna la ilah, makna ilah yang ketiga, yaitu asyauqu ilai. Ya, asyauqu ilai, merasa selalu rindu kepadanya. Nah, ini sebuah pertanyaan pada diri kita, ya. Rindu kita ini besar nggak kepada Allah? Ya, rindu kita ini apakah terkalahkan dengan rindu dengan orang-orang yang kita cintai selain Allah, Rasulullah, dan orang tua kita? Nah, ini harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri masing-masing lah. Ya, rindu nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku rindu kepada Allah, tapi ketika azan berkumandang mengabaikan yang namanya sholat berjamaah atau sholat tepat waktu, tetap aja menjalankan aktivitasnya, tetap saja berbicara, oh belum selesai nih dikit lagi, padahal azan udah berkumandang. Azan ini kan panggilan untuk menghadap Allah, berkomunikasi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah ta'ala. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidupku dan matiku lillahi ta'ala. Nah ini, kalau kita belum pada level itu, dipertanyakan kerindukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita betul-betul sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya, sebelum azan berkumandang, kita sudah siap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum 5 menit atau 15 menit ataupun 10 menit, ya, kita sudah berada di masjid yang laki-laki ataupun sudah siap-siap untuk menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Makanya jangan heran kalau dalam sholat Jumat yang menjadi simbol dari sholat-sholat kita selama seminggu itu, ya, kalau kita datang duluan di masjid itu, ya pahalanya memang sapi atau onta. Itu jelas. Itu mengingatkan kepada kita bahwasanya penting bagi kita untuk siap-siap bertemu dengan Allah. Artinya apa? Allah beri ganjaran kepada orang yang rindu kepadanya, ya. Nah, dengan pahala yang besar, onta. Itu mensiratkan bahwasanya orang tersebut betul-betul rindu kepada Allah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ketika kita ya sering yang jauh dari orang tuanya, ya, maaf bagi yang jauh, yang di luar pulau, ya, kita sering bertemu dengan orang tua kita, mengunjungi orang tua kita rindu kepada orang tua kita. Kalaupun nggak sempat bertemu, kita telepon orang tua kita, gitu kan. Insya Allah orang tua itu akan merasa senang sekali, ya akan sangat luar biasa. Cap dari kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita rindukan serindu-rindunya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu kosong kita zikir, ada waktu kosong kita baca Al-Qur'an. Ya. Ada waktunya untuk berpuasa, kita puasa. Ya. Ada waktunya untuk berzakat, kita berzakat. Pokoknya hal-hal yang menjadi perintah Allah itu kita laksanakan. Karena ini bentuk dari kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, makna ilah secara istilah ini, ya, kita pahami sebagai wuli'abihi, atau merasa cinta dan cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La ilaha, tidak ada yang kita cintai, yang kita cenderungi hati kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, rasa rindu yang menguasai diri kita menjadi cinta kepada ilah tadi, kepada Allah tersebut, selalu beranggapan bahwa pujaan memiliki kelayakan dicintai. Artinya ya, ketika kita sudah mengikrarkan diri kita, sudah menetapkan diri kita bahwasanya cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Yang pertama, insya Allah ya, makna la ilaha illallah itu akan dipahami dengan betul-betul dengan baik. Ya. Jadi kita nggak bakalan lagi mati-matian mencari materi dunia, ya. Mati-matian mengejar sesuatu, ya. Mati-matian atau berusaha dengan keras untuk menggapai sesuatu, ya. Nah itu dia. Tapi kalau kita sudah berusaha mati-matian untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita, insya Allah Allah akan kabulkan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan daya upaya kita. Insya Allah. Ini saya dengar ini ada Paskas punya target ini. Sampai berapa belas ton gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ngejar betul itu. Jangan lupa. Ya. Ini materi duniawi. Emang tujuannya untuk yang lainnya. Tapi jangan lupa kecintaan kita kepada materi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang-orang mustadrijin yang selalu diberi limpahan nikmat, ya, tapi nggak sadar kalau nikmat itu ternyata mencelakai diri mereka sendiri. Istidraj kalau bahasa. Banyak nikmat Allah berikan. Nih, mau mobil dapat mobil, mau rumah dapat rumah, mau ini dapat ini, mau jabatan dapat ini. Enak sekali orang itu, ya. Ternyata istidraj. Nikmat tersebut ternyata malah mencelakai dirinya. Na'udzubillah. Tapi bagaimana kita menjadikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah anugerah yang bisa membimbing kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. 4 makna tadi, paling minimal ini ya, 4 makna ini ketika kita pahami dengan baik, sakana ilahi, ya, tempat kita menenangkan diri kita. Kemudian istijara bihi, ya, tempat kita berlindung. Kemudian asyauqu ilahi, tempat kerinduan kita. Kemudian uli abihi, tempat kita mencintai. Ketika itu sudah mengakar, menetap, mengekal dalam pikiran kita, ucapan la ilaha illallah nggak sempit lagi maknanya. Ya, kita dengar azan dulu ya.
Iya, baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rindu ya ketika dengar azan ya. Kita akan sholat insyaallah ya. Kemudian ada waktu jeda dari azan ke waktu sholat. Ini mungkin kita ada yang menggunakan dengan zikir, ada yang menggunakan dengan sholat qobliyah ya, atau ada yang menggunakan dengan sholawat ya, atau ada dengan syair gitu ya. Nah, kalau kita di sini jeda antara azan dan sholatnya kita gunakan untuk bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Insyaallah ini menjadi istilahnya itu uh, zikir kita juga ya, amalan kita juga insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jeda-jeda ini. Kalau di Mekah mungkin ada berapa waktu, 15 menit atau berapa ya. Kalau kita di sini ya mungkin sampai setengah jam gitu ya jedahnya gitu ya. Tapi insyaallah jedah ini kita gunakan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna ilah ya selain yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan ya, sekarang kita kembangkan ya, kita pahami ya, paling tidak dalam 4 aspek. Yang pertama itu bisa menenteramkan diri kita, artinya ketika kita berada di suasana yang tidak tentram ya, kita kembali kepada Allah dengan zikrullah. Kemudian yang kedua itu adalah istijarah bihi ya, ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa was-was, ketika kita merasa khawatir, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. La ilaha illallah. Kemudian makna ilah yang ketiga ya, kita bisa memaknai ya dengan asyauqu ilaihi ya, kerinduan, tempat kita merindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa rindu ya. Sehingga dengan rindu ini kita pengen selalu dekat dengan Allah, pengen selalu berkomunikasi dengan Allah, pengen selalu ya, pengen selalu artinya qalbuna ya, hati kita muallaq billah ya. Muallakun itu istilahnya terikat dengan Allah Subhanahu taala. Artinya jangan sampai sedikit pun ada hal-hal yang berjarak atau yang kosong dari hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana ilah yang keempat ya, wali abihi ya, kita cinta ya, kita cenderungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi objek cinta kita yang pertama. Ya, dari sini insya Allah akan mendapat keberkahan sehingga mengukuhkan cinta kita kepada kedua orang tua kita, mengukuhkan cinta kita kepada Rasul kita, mengukuhkan cinta kepada manusia yang kita cintai, istri kita, anak kita, ya, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, partner kerja kita, dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebenarnya masih banyak makna ilah di sini ya, yang mestinya harus kita pahami. Pada kesempatan ini kita kuatkan 4 ini insyaallah. Nah, untuk penerapan tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika hal-hal yang berkenaan dengan ibadah mahdhah ya, hal-hal yang berkenaan dengan ibadah yang memang menjadi kewajiban kita ya, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu zakat ya, baik itu haji ya, kita niatkan lillahi ta'ala ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, ya kita kuatkan ya, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, insyaallah ya. Karena ketika kita lahir itu ya, orang ngazanin kita ya diawali dengan bismillah. Ketika kita meninggal dunia, kalimat yang kita rindukan di akhir itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Nah, oleh karena itu semoga ya kita semuanya di sini ya
selalu ringan bibir kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, bahkan sampai akhir hayat kita, ya, kita bisa tutup dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga husnul khatimah. Kalimat yang paling ringan, kalimat yang nggak perlu tenaga, ya, kalimat yang nggak perlu upaya, ya, kalimat yang nggak perlu gerakan apapun, nggak gerakan kaki, nggak gerakan tangan, mata nggak, bibir bahkan nggak bergerak ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, hanya lidah yang bergerak, betul, ya. Kalau lidah nggak bergerak nggak bisa gitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini betul-betul menjadi ilmu, ya, bagi kita semuanya dalam forum watawasau bil haq, watawasau bis sabar ini, dan ini juga, ya, semoga menjadi kebaikan bagi kami dan bisa juga kami praktekkan sendiri juga, ya, dan juga pada jemaah sekalian, ya. Ini yang bisa kami sampaikan, ya. Mungkin habis ini ada session tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab ini mohon maaf ini Setia, saya mau bertanya ini, kira-kira boleh? Nah, saya punya apa namanya, dua, ya, bukan saya ya, tadi sudah disampaikan dari teman-teman, ya. Oh, ada tiga. Oh, satu. Tak kira ini yang satunya itu. Ini bagi penanya pertama. Ya, saya yang bertanya pertama kan. Curang Ustadznya. Bagi penanya pertama akan dapat HP. Ya, saya angkat tangan duluan. Saya yang dapat ya. HP Cina. Manfaat juga orang Cina bikin ya. Ya. Ya, bagi jemaah yang bisa menjawab pertanyaan, ya, silakan angkat tangan, ya. Kemudian jawab dengan singkat, padat, dan jelas, ya. Oke. Sebutkan 4 makna ilah selain makna yang disembah. Sebutkan 4 makna ilah selain makna yang disembah, ilah. Iya. Tafadhol. Mau bahasa Arabnya nggak apa-apa, mau bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa. Yang jelas 4. Ketika kita mengucapkan la ilah, tiada Tuhan. Nah, Tuhan, ilah ini itu kan satu Tuhan yang disembah. Nah, ternyata ada tiada lagi yang lain. Ilah ini di mana 4 tadi. Silakan. Berat kajiannya ini. Papa, ikhwan nggak apa, ya ikhwan juga nggak apa-apa, ya. Ada? Ada kayaknya tadi yang ke tangan ini. Berat pertanyaannya Ustaz. Emang kajiannya kajian berat ini. Bahkan ada? Iya, monggo silakan. Tafadhol. Ada mic-nya? Silakan. Dicoba siapa tahu benar. Benar nggak benar? Ya, kan dapat hadiah.
adanya. Ibaratnya kayak kita punya magnet, kita pengen selalu deket, kayak lebih ke poin 3 tadi. Ya, Ustaz, terima kasih. Masya Allah, ini amat sangat betul sekali. Ini sesuai dengan apa yang saya harapkan ini. Semoga bisa diamalkan ya. Allahu Akbar walillah. Masya Allah. Allahu Akbar walillah. Ya. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, udah hati kita udah merasa tenang, merasa dilindungi, merasa cenderung rindu, kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk hadiahnya langsung apa nanti? Langsung. Masya Allah, ya, silakan ini ya. Allahu Akbar ada Al-Quran, Al-Wasin, Al-Quran Tajwid, kode, transliterasi, perkata, terjemah, perkata Allahu Akbar ya. Silakan Ukti, diambil ya. Ada stikernya. Oh gitu, ada stikernya juga ini. Bersaudara sampai sorga, jauh di mata, dekat dalam doa. Allahu Akbar. Gerakan infak beras. Ya, subhanallah. Ya. Ini ya, silakan diambil ya. Nggak apa-apa, langsung. Ya. Hati-hati. Ya, semoga berkah ya. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kemudian yang memberikannya, ya istilahnya, kalau memberikan tadi saya gitu ya. Tapi yang punya tadi gitu ya. Yang punya, yang menginfakkannya gitu kan, menjadi sedekah jariah ya. Makin dibaca pahalanya dapat juga itu, luar biasa ya. Ya, untuk hadiah yang kedua dan ketiga itu yang bertanya ya. Maksudnya kalau ada yang bertanya akan kami kasih hadiah ya. Iya, silakan. Nah, padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara tips triknya kita itu agar terhindar daripada riya? Suatu saat kita itu pasti akan merasakan sesuatu yang namanya riya itu. Bagaimana tips-tipsnya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya. Begini ya. Terima kasih banyak. Itu luar biasa itu pertanyaannya. Bagus sekali ya. Intinya begini, kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita punya pakaian atau kita punya harta yang lebih, segala macamnya ya. Itu jangan sampai kita jadikan, kita akui ya, itu berasal dari diri kita, dari usaha kita sendiri. Tapi harus kita sertai ini adalah barang titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ada pada diri kita ini, kita anggap ini titipan. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya pekerjaan, punya gaji yang lebih, segala macamnya gitu kan. Nah ketika kita mau menginfakkannya di jalan Allah, memang setan itu banyak. Ya, wah kamu hebat, wah kamu mau beri ini ya. Tapi ingatlah satu hal ya, untuk membendung dari godaan setan itu, kita lihat ya bahwasanya apa yang kita miliki ini hanya titipan. Semestinya ini adalah milik Allah dan ini saya kasih lagi kepada orang lain. Itu ya satu hal. Artinya kembali kepada diri kita, pemahaman kita, ketauhidan kita ya. Kalau dalam bahasa tauhid itu ada tauhid rububiyah namanya ya. Mohon maaf, itu akan kita diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Itu kita harus menguatkan konsep tauhid rububiyah kita, bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini ya,
baik ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil insya Allah kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, ya, insya Allah, ya, apapun yang kita pakai, apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya riya, ya. Suka pamer atau suka berbangga diri, ya. Kalau kita punya pakaian, pamer, ya. Tapi kalau kita memberikan sesuatu, kita membanggakan diri kita, oh saya lebih banyak dari orang ini, ya. Nah, tipsnya, lagi saya ulangi lagi, itu salah satunya itu, ya, menganggap apa yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya begitu, ya. Nah, untuk menuju itu butuh riyadhah. Kalau dalam bahasa orang tasawuf itu butuh latihan, ya. Enggak sebisa gitu langsung gitu kan, pasti tetap ada. Tapi tetap kita harus memberi dan kita artinya mengikis riya tadi itu, ya, dengan memberi dan mengekalkan bahwasanya pemberian ini adalah titipan dan akan kita kembalikan kepada orang yang berhak, gitu kan. Nah, itu mungkin itu salah satu tips, ya, dari kami pribadi, ya. Terima kasih, ya. Oke, hadiahnya jangan lupa tadi, ya. Apa hadiahnya? Ada ayah ini. Ya silakan diambil, ini ada satu lagi, ya. Rezeki ini, ya. Silakan Pak, ya. Ini zikir finger counter, ya. Allah Akbar. Semoga berkahin. Allahu Akbar. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, dekat sama beliau. Teman saya. Ya, balik salam saya. Masih ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Oh. Assalamualaikum, Pak. Nama saya Fernando Soregar. Sebenarnya di Bukit Intan. Di sini ada satu pertanyaan yang saya sendiri mungkin kurang paham, apa itu riya atau itu bagian dari syiar agama ataupun menyampaikan kebaikan. Yeah. Contoh, apabila seseorang melakukan suatu kebaikan, sebut saja dia umroh atau dia mengikuti satu pengajian, di situ dia mendokumentasikan dirinya ataupun aktivitasnya dan mengupload kepada media sosial, itu akan ada dua sudut pandang manusia. Satu menganggap dirinya itu adalah dia, satu lagi padahal si pemilik gambar itu berharap dengan adanya aktivitas ini dia berharap orang lain untuk ikut. Itu gimana Pak? Terima kasih. Antara dakwah dan riya gitu, ya. Iya, baiklah. Kalau ini pertanyaannya berkenaan dengan tauhid uluhiyah, ya. Maksud saya begini. Kita awali dengan bismillah apa yang kita lakukan, ya, dan kita akhiri dengan lillahi ta'ala. Ya, contoh kecil, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya, itu akan bernilai ibadah apabila itu diawali dengan bismillah, ya, dan diakhiri dengan lillah. Nah, itu dalam tauhid uluhiyah dua hal ini di awal dan di akhir ini itu menjadi penerapan tauhid uluhiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain atau, ya, share informasi kepada orang lain gitu kan, atau mau memfoto sesuatu gitu, ya, kemudian kita share, ya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita sebarkan, ya, niat kita adalah lillahi ta'ala. Ini menjadi sebuah dakwah. Nawaitunya harus jelas, ya. Nawaitunya harus jelas. Toh sudut pandang orang yang melihat itu terserah orang, ya. Sudut orang yang melihat itu terserah orang. Oh, ini apakah mau riya atau tidak gitu kan. Ada teman saya di luar Bangka itu selalu men-share foto-foto kegiatan dia yang berkaitan dengan
sekolah yang dia bangun, ya. Mulai dari bangunannya, mulai dari kegiatannya, segala macamnya, aktivitas segala macam dipamerkan terus sama dia, gitu kan. Nah, bagi saya pribadi, saya menganggapnya ini, saya langsung berpikiran positif, ya. Oh, ini dakwah, ini memotivasi saya, gitu kan. Kalau dia butuh donasi, mungkin ketika saya ada lebih, saya akan membantu, ya. Artinya kita sebagai orang, ya, memandang orang yang mendapat berita ataupun kabar tersebut atau informasi tersebut, kita pandang secara positif saja. Oh, ini baik. Nah, bagi kita yang mengeser tadi, ya bismillah. Tujuan kita ini adalah kebaikan lillahi ta'ala. Nah, dan tentu ini sesuatu hal yang enggak mudah itu, sulit itu, ya. Karena antara riya dan tidak riya itu tipis sekali. Jelas dalam hadis itu. Kelihatan nggak semut hitam di tengah malam yang gelap gulita ini, ya, berada di atas batu yang hitam. Kelihatan nggak? Dilihat cemni gede, kelihatan gitu ya. Itulah riya itu. Cuman yang bisa melihat itu adalah mata batin kita. Kita tahu itu riya, kita tahu itu ada semut, mata batin kita yang akan mengatakan. Orang bisa melakukan tersebut, bisa mengaktifkan, ya, meng-on-kan ya bahasanya itu, ya. Mata batinnya itu orang yang betul-betul lillahi ta'ala, yang orang tersebut paham, ya, dan mempraktekkan tauhid uluhiyah, ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu syirik atau riya atau tidak, itu ada pada diri kita, ada pada hati kecil kita, ya. Ketika bismillahnya, ketika lillahnya itu, ya, nggak terucapkan, ya harus kita perbaharui lagi, ya. Jadi simpulannya, ya, kita awali, ya, dengan bismillah, ya, dakwah, seruan kebaikan kepada Allah, keseruan, ya, lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sekelumit yang bisa kami jelaskan pada kesempatan ini, ya. Nah, terima kasih, ya. Oke. Masih ada hadiahnya? Oh, sudah. Allahu Akbar. Langsung. Oke, ya. Masih ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wari, asal dari Desa Jolotong 2, Kabupaten Bangka Selatan. Ini erat kaitannya yang saya pertanyakan ini, Ustadz, dengan kebiasaan sehari-hari yang misalkan kita alami situasinya terdesak. Contohnya, misal kita baru saja menemani teman kita, Ustaz. Menemani teman kita kemana, misalkan dia itu minta temani ke sini, tapi karena kita harus datang gitu, jadi tiba-tiba awalnya tadi itu perkiraannya itu sekitar jam 5:30 misalnya udah selesai, kita udah siap-siap mandi gitu, Ustaz, misalnya, ya. Tapi ternyata pas baru sampai rumah itu sudah hampir maghrib misalnya gitu, tapi kondisi kita tuh masih belum mandi gitu, Ustaz. Jadi saya tuh ragu misalkan tadi itu dalam hal seperti itu, apa saya mandi dulu sholat di rumah atau langsung berhenti di masjid saja. Tapi sebenarnya bisa kalau saya tadi itu langsung misalnya langsung sholat di masjid, misalnya di tempat sholat di masjid, tapi khawatirnya ketinggalan kajian misalnya, Ustaz. Jadi mana yang harus kita utamakan? Apakah kita sholat sendiri di rumah mandi terlebih dulu atau langsung sholat saja berjamaah, tapi pasti perkiraannya tuh kajiannya ikutnya telat gitu, Ustaz. Mana yang harus kita utamakan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, ini apa namanya, pengalaman, ya. Nggak sedikit yang mengalami itu, ya. Bahkan saya sendiri mengalami hal tersebut, ya. Ya, ini cobaan manusiawi, ya. Ini cobaan iman itu namanya. Tapi yang jelas, ya, ketika kondisi kita memungkinkan untuk berjamaah, ya, itu adalah kewajiban kita yang pertama,
Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, dah. Mau belum mandi, kalau kondisinya suci, bersih gitu ya. Ya. Kalaupun belum mandi, kondisi suci, pakaian suci, ya udah sholat aja dulu. Ya. Kemudian berkenaan dengan kajian, iya. Ya enggak masalah kita ketinggalan kajian, ya. Yang jelas jangan sampai kita ketinggalan yang namanya sholat berjamaah yang sudah menjadi kewajiban kita tadi. Nah, jadi dahulukan yang paling penting dari hal-hal yang penting. Nah, dalam konteks ini yang paling penting itu adalah sholatnya, berjamaahnya, selagi itu memungkinkan bagi diri kita. Ya, itu ya jawabannya itu, sholat aja dulu ya, berjamaah. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pertanyaannya. Iya, baik. Dalam Islam, kalau kita mau hijrah, melangkah ke hal yang lebih baik, itu meninggalkan sesuatu yang dulunya tidak baik menjadi baik gitu ya, memang harus diawali dengan taubat. Dan tuntunan dalam Islam itu, awal dari taubat itu ya niat kita, ya. Nah, berkenaan dengan ritual, ya, dalam Islam kita dianjurkan sunnahnya itu adalah sholat sunnah taubah, itu saja. Mau dalam kondisi pagi, ya, siang, malam atau subuh gitu kan, tidak masalah. Di mana kita mendapat ketenangan untuk melakukan sholat taubah itu, ya. Nah, nggak tenang pagi, lakukanlah lagi di siang, lakukanlah lagi di sore, lakukanlah di malam, mana yang tenangnya kita, ya. Nah itu melaksanakan sholat sunnah taubah. Tapi awalnya harus memiliki keyakinan yang kuat tadi. Nah, berkenaan ritual tadi, ya, kalau kita melihat dalam sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita dalam syariatnya, tidak ada hal-hal yang begitu, ya, tidak ada. Yang ada ya itu aja, kuatkan niat dan lakukanlah sholat sunnah taubah. Ritualnya itu saja. Untuk yang embel-embel kayak tadi, ya, wallahu a'lam bishawab, kalau diniatkan lillahi ta'ala, mandinya memang untuk mensucikan diri kita, gitu kan, lillahi ta'ala kita niatkan. Kemudian malam kita niatkan untuk ketenangan kita, lillahi ta'ala, kalau memang itu untuk menenangkan kita, tidak masalah, ya. Nah, tapi keyakinan tentang mandi tadi, keyakinan tentang waktu malam tadi, itu nggak usah menjadi sebuah keyakinan yang yang harus kita lakukan, enggak, ya. Kita hanya yakinnya saja, kita mau bertaubat dengan melaksanakan sholat taubat, itu saja cukup. Ya, itu saja mungkin dari saya, ya, dari apa yang pernah
kami pelajari. Ya, itu saja. Terima kasih. Masih? Lah. Sudah? Sudah. Ya, kayaknya sudah nggak ada lagi. Ya. Tutup. Ya, kalau nggak ada lagi, kami pribadi ya, sebelum pembawa acara menutupnya, saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah khilaf, ya, perbuatan, tingkah laku, sikap pada kesempatan ini, ya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, kalau memang ada baiknya itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya menyampaikan saja, ya. Aqulu qouli hadza, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir Syuhada atas kajiannya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada titipan dari orang baik kembali untuk apa ya? Hadiah utama ya Bang. Tapi saya yang disuruh nanya. Nah, karena yang berbaju putih hari ini Bang Rusli, baiknya Bang Rusli aja yang bertanya. Hadiahnya ini buku Hijrah Ekstrimnya Kak Mira. Beliau yang menghadiahkan ini berharap siapapun yang dapat ini bisa mendapatkan pengalaman spiritual seperti yang beliau ikuti di seminar Klik dan Hijrah Day kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan amal soleh untuk beliau pribadi dan keluarganya. Silakan Bang Rusli. Satu pertanyaan, boleh tentang kepaskasan, boleh tentang kajian, boleh tentang infak beras, boleh tentang BMI, yang tidak boleh tentang sound system Bang ya. Orang tidak paham nanti. Bebas Bang. Iwan Ahmad boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pemungkas. Woi. Bisa menjawab, boleh dijawab. Wan boleh. Pertanyaannya, seperti di awal gurunda kita Ustadz Amir Syuhada tadi mengatakan bahwa ketika kita hadir di sebuah majelis itu, insya Allah kita akan mendapatkan 4 hal yang akan kita dapatkan. Nah, apakah itu? Silakan ada yang bisa menjawab. Lebih berat dari pertanyaan Ustaz. Hadiah utama soal. Arya. Diulang pertanyaannya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu, kita akan mendapatkan 4 hal. Apakah itu? Silakan ada yang bisa menjawab. Ada apa? Tidak di materi tadi. Jadi di materi ya? Jangan yang itu Bang, yang apa? Dia tahu orangnya. Sendirinya nyata. Yang lainnya apa basing lah. Oke. Oh, tanya nama founder gerakan infak beras tahun berapa berdiri. Baik, mudah-mudahan ada yang ikutin pertanyaan yang lain ya mengenai gerakan infak beras. Ada yang tahu sejak kapan gerakan infak beras itu mulai berdiri? Tahun berapa? Founder siapa? Dan foundernya siapa? Hah? Kawan-kawan Paskas nggak boleh jawab ya. Pas lagi. Ini saya bingung nih ngasih pertanyaan apa nih. Pending lah minggu depan. Mungkin yang lain ya yang bisa menanyakan. Silakan. Kita minta tolong Ustadz Amir aja pertanyaannya.
karena sepertinya ngeblank. Yang nanya ngeblank, yang jawab ngeblank. Boleh Ustadz, pertanyaan jangan yang pamungkas, nanti bingung orang. Iya, pertanyaannya sesuai dengan judul bukunya ya. Apa makna hijrah? Nah, Ya, silakan. Mana? Makna hijrah. Hijrah, hijrah. Ayo, makna hijrah. Oke, Bapak, boleh. Tolong. Mana Bapak? Tuh Bapak, di belakang. Bismillah. Meninggalkan sesuatu yang tercela menuju ke tempat yang terpuji. Menuju ke kebaikan yang terpuji. Iya, betul. Masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Oke deh, boleh. Oh, minta mic. Luar biasa. Ke depan Pak, boleh ke depan Pak. Di depan aja sama Ustadz. Oke, nama siapa tadi Pak? Nama? Oke Pak Agus. Silakan Pak Agus, nanti dikasih Ustadz Amir bukunya. Biar kelihatan di kameranya, sini aja. Oh, mau difoto dulu. Iya. Inspiratif. Ya, ya, terima Pak. Ya. Baik, demikian abang-abang ayu-ayu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Dari saya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri yang masih jauh ilmunya, yang kurang belajar. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Doa kifaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika. Sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala dan kebaikannya kepada kedua orang tua kita. Allah ridhoi langkah kaki kita pada hari ini. Allah berkenan hapus dosa kita di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar ego untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi. Ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami
baru mulai. Hidup ini tidak perlu mengeluh. Hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus memberi kemanfaatan kepada orang lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Para jemaah ini dimuliakan Allah, ahibbukum fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. Saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin muslimat yang ingin mencari ampunan Allah, keberkahan dunia akhirat, kebahagiaan di dunia dan akhirat, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah, diridai Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberkahi hartanya dan rezekinya. Saya ingin mengajak jamaah semuanya agar ikut gerakan infak beras. Beras ini akan disalurkan, akan dibagikan kepada para penghafal Al-Quran. Jika Anda bukan penghafal Quran, bantulah mereka menghafal Quran. Karena Anda akan memperoleh pahala seperti mereka. Ini menjadi darah daging mereka. Setiap huruf yang mereka baca Anda dapat pahala. Mereka badannya tumbuh dari beras ini, maka menjadi pahala buat Anda. Dia akan mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap saat, Anda dapat pahala juga sampai hari kiamat. Tidak dikurangi pahala Anda dan mereka sedikit pun. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan menjadi para pencinta Al-Quran, menjadi para pencinta infak, sedekah, zakat, semuanya lillahi ta'ala. Semoga Allah berkahi kita semua. Ahibbukum fillah. Kalau kita nggak bertemu di dunia, kita bertemu di akhirat di surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita menyampaikan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Paskas Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, abang, kakak, hari ini kita akan melakukan distribusi terakhir untuk sesi bulan ini ke arah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak, hari ini kami telah menyelesaikan distribusi sampaikan amanah beras terbaik dari orang baik kepada orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tuaku, berasnya sudah sampai. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi. Ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Kata Allah, kata Rasulullah, seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Saat ini ada yang bisa lihat malaikat, tapi kalau kita bisa melihat para malaikat, sesungguhnya mereka sekarang sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Ridho dengan apa yang kita kerjakan untuk ilmu. Para malaikat itu hadir di majelis ilmu dan memohonkan ampunan kepada siapapun yang menuntut ilmu. Hatta al-khaitan bilma. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi akan memohonkan ampunan kepada siapapun yang belajar seperti kita. Maka orang yang sering hadir di majelis ilmu, dosa-dosanya teman-teman akan diampunkan oleh Allah. Karena makhluk yang di langit dan di bumi memohonkan ampunan kepada para penuntut ilmu. Termasuk kata Allah, makhluk yang ada di air yang sedang berenang pun memohonkan ampunan buat kita.
kajian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama beristighfar 3 kali, kita tutup kemudian dengan doa kifaratul majlis. Program ini sudah dibawa oleh Ustaz Lukman sampai ke seluruh negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya, berapa kalian dapat beras sebulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas? Yogyakarta 30 ton, itu 2 bulan yang lalu. Yang bawa pasukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak, kumpul orang-orang di Yogyakarta yang bulan mengumpulkan beras 30 ton. Bandung berapa? 90 ton. Siapa yang melepaskan kesulitan orang fiskal di dunia? Allah lepaskan dia dari satu kesulitan huru hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar, meninggikan siratal mustaqim, dihisab hitung amal, kesulitan huru hara, tegak berlama-lama, menunggu hisab sampai datang syafaat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan, kesusahan,